sudah hadir di webinar series ketiga ini, webinar yang terakhir di series ketiga, karena minggu depan materinya akan berbeda lagi. Jadi di sini saya sebenarnya ingin sharing aja sih tentang bagaimana ya cara kita untuk produktif bekerja di masa pandemi seperti ini. Karena mungkin kan kita udah WFH mungkin sekitar bisa dibilang kurang lebih 50 hari gitu ya untuk yang sudah melakukan WFH gitu. Jadi mungkin kita bisa sambil self reflection juga sih, jadi kayak melihat diri kita apa yang sudah kita lakukan atau apa yang perlu kita tingkatkan dan sebagainya. Oke, bentar. Oke, nah di sini saya bisa bilang mencomot satu quote dari seorang ahli finance. Jadi di sini menurut dia, it's not always that we need to do more, but rather than we need to focus on less. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang lebih sedikit tapi lebih fokus itu akan lebih baik jika kita dibandingkan kalau kita mengerjakan banyak hal tapi tidak fokus. Nah ini mungkin terjadi juga ya saat kita WFH atau work from home gitu, karena mungkin batasannya jadi nggak jelas, waktu kerjanya jadi nggak jelas, terus bagaimana kita berinteraksi dengan orang kantornya menjadi terbatasnya dari teknologi, dari sisi mungkin dari sinyalnya susah dan sebagainya gitu. Kalau dibandingkan di kantor sendiri, mungkin kalau misalnya kita ingin ngobrol, ingin lapor itu bisa langsung gitu ya. Nah, mungkin kita akan apa ya? Ingin sharing aja sih sebenarnya. Nah, ini mungkin sedikit introduction. Nah, jadi sekarang ini kan kita bisa kenal kalau kita sedang mengalami pandemi penyakit yang disebut dengan COVID-19. Nah, pandemi ini tidak terjadi hanya di satu negara saja, tapi di banyak negara atau di berbagai negara, hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, sebenarnya untuk mengurangi penyebaran penyakit COVID-19 ini adalah para pemerintah mungkin kebanyakan sebagian besarnya melakukan social atau physical distancing. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi rantai penyebarannya. Nah, kalau untuk di industri atau di perkantoran sendiri, ada hal yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah menerapkan WFH atau work from home. Lalu ada yang semi WFH juga. Jadi misalnya biasanya seminggu masuk 6 hari, mungkin jadi 3 hari, selang-seling gantian sama teman kayak gitu. Dan mungkin masih juga ada yang bekerja secara normal gitu. Nah, dengan keadaan ini bisa dibilang kan kayak keadaan pandemi dari penyakit COVID-19 ini bisa dibilang baru dan tiba-tiba. Nah, hal ini bisa memunculkan respon-respon dari diri kita, itu wajar respon-responnya. Kayak misalnya respon fisiologis itu jadi misalnya pusing atau mungkin mual atau susah tidur mungkin, dan mungkin yang lainnya adalah respon psikologis. Respon psikologis itu mungkin terasa exhausted gitu, kayak ngerasa lelah terus, kesel, marah, itu mungkin saja muncul. Jadi respon-respon ini sebenarnya adalah suatu hal yang wajar, asal tidak berlebihan. Jadi sebenarnya respon-respon ini wajar, asal tidak berlebihan. Itu aja sih intinya. Nah, di sini kebetulan kemarin saya ikut satu, bisa dibilang sharing seminar gitu. Itu tentang, mereka ngebahas tentang kebandar udaraan gitu. Dan mungkin ini bisa dilihat kayak, ini tuh contohnya adalah kasus COVID di Indonesia dari awal pertama diumumkan ada pasien yang positif sampai dengan kemarin. Nah, mungkin kalau dilihat, kalau misalnya banyak yang bilang kalau misalnya pandemi seperti ini adalah seperti berbentuk kurva normal. Jadi nanti dia akan ada puncaknya dan nanti dia akan kembali jadi kayak titik tolak. Jadi dia akan turun sendiri. Nah, kalau misalnya dilihat dari grafik ini selama dari bulan Maret ya, kita hitungnya Maret, April, mungkin kita bisa hitungnya sampai Mei pertengahan gitu. Kalau dari grafik mungkin seakan-akan belum menemukan titik baliknya gitu. Jadi kemungkinan akan terjadi sampai akhir Mei. Jadi nanti titik baliknya mungkin akan berjalan sampai sekitar 3 bulan lagi. Jadi mungkin kita akan melakukan WFH atau keadaan seperti ini mungkin paling cepat 3 bulan, paling lama mungkin bisa beberapa bulan gitu. Jadi mungkin teman-teman harus mempersiapkan hal tersebut gitu. Nah, sebenarnya bukan menakut-nakuti, tapi memang kita sendiri harus aware kalau keadaan ini mungkin saja terjadi gitu. Nah, mungkin di sini saya ingin share satu hal apa yang kira-kira bisa membuat kita bekerja menjadi lebih, bukan menjadi lebih sih, kita bekerja secara produktif
Nah, sebenarnya kuncinya ini ada di diri kita sendiri. Nah, di diri kita sendiri, sebenarnya kita bisa mengatur apa yang dalam diri kita sendiri. Nah, di sini saya, jadi ada satu konstruk atau satu hal yang ada dalam diri kita yang bisa membuat kita untuk lebih produktif dalam bekerja. Nah, di sini saya menyebutnya adalah self control atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya kontrol diri. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kontrol diri ini adalah kemampuan individu untuk meregulasi emosi, pemikiran, dan perilaku. Nah, kalau apa ya, kata kuncinya adalah meregulasi. Kalau teman-teman meregulasi itu artinya adalah self control ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ini ada self efficacy. Jadi self efficacy ini adalah penilaian seberapa kompeten kita dalam melakukan tugas. Nah, karena di sini saya sebenarnya mengambil temanya ke arah pekerjaan, jadi mungkin sebenarnya bisa diterapkan juga untuk teman-teman mungkin yang masih kuliah atau yang mungkin freelance sendiri gitu atau mungkin bekerja sendiri seperti itu. Jadi di sini adalah self efficacy adalah penilaian seberapa kompeten kita dalam melakukan tugas. Jadi di sini adalah kita sendiri secara sadar berpikir kita mampu nggak ya melakukan tugasnya, terus hal apa aja yang kita bisa, kita juga secara sadar berpikir kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri dalam melakukan suatu tugas. Jadi itu sebenarnya bisa teman-teman nilai sendiri gitu, refleksinya sekarang seperti apa. Misalnya lagi bekerja nih, teman-teman dikasih tugas sama atasannya, nah teman-teman bisa berpikir secara sadar, apakah saya bisa melakukan tugasnya, lalu teman-teman juga kayak identifikasi apa aja hal-hal yang positifnya apa, negatifnya apa, dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen pertama, dan komponen keduanya adalah adanya locus of control. Nah, locus of control ini terbagi menjadi dua. Ada yang kontrolnya secara internal, dan ada secara eksternal. Nah, kalau untuk yang kontrolnya internal ini biasanya kita percaya bahwa kita bisa mengontrol keadaan. Nah, sedangkan untuk yang eksternal, nah kita percaya kalau keadaan kita ini dikontrol oleh lingkungan yang ada di luar kita. Seperti itu. Jadi misalnya contohnya, kalau contoh semuanya ya, misalnya kita ke anak SMA, anak SMA. Self efficacy dia misalnya dia yakin dia bisa mengerjakan, dia yakin dia paham untuk suatu pelajaran, lalu dia paham, dia yakin bisa, dan ketika mengerjakan dia bisa gitu dikasih soal dia. Nah, kalau untuk teman-teman yang di kantor, mungkin ketika teman-teman punya self control yang tinggi atau yang cukup baik, bisa dibilang, teman-teman akan berusaha untuk melakukan atau menyelesaikan tugasnya, dan itu akan motivasi teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya juga. Jadi berusaha memotivasi, termotivasi dulu, lalu berusaha, lalu selanjutnya itu secara tidak langsung akan tergambar dari hasil produktivitas teman-teman. Nah, dari produktivitas itu nanti akan berlanjut ke produktivitas perusahaan. Jadi secara tidak langsung hasil apa ya, hasil akhir dari perusahaan itu bisa ditentukan oleh teman-teman gitu yang bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua, pentingnya self control ini adalah dapat mengurangi emosi negatif. Nah, di sini ada dua penelitian. Nah, dapat mengurangi pandangan negatif sama dapat membuat pekerja tetap bisa dibilang melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu sebenarnya untuk secara sosial aja sih, itu untuk mengurangi kondisi kecemasan, terus keresahan gitu. Jadi karena dengan ngobrol itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi hal-hal tersebut.
Tuh. Oke, seperti itu mungkin kalau dari saya. Di sini mungkin saya promosi juga, jadi teman-teman bisa follow Love Yourself Indonesia di Instagramnya loveyourself_Indonesia, lalu Dialektik Club. Dan di sini juga kebetulan saya lagi kayak lagi membentuk suatu komunitas psikologi juga, namanya Perspektif Psikologi. Tapi ini kami sedang masih kayak meramu konten-kontenannya nanti apa yang akan diberikan. Seperti itu sih. Oke, Oke, terima terima kasih kasih. Mas Rangga untuk materinya. Ya, Ini menarik banget ya. Jadi ternyata memang yang paling penting dalam kondisi pandemik saat ini adalah teman-teman harus mampu self control yang baik ya, supaya bisa ya. mengelola stres. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa open mic langsung atau misalnya kalau malu bisa chat di kolom chat atau bisa chat ke hostnya langsung. Seperti itu. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari peserta nih, Mas Rangga, saya pengen tanya. Oke. Ini kan sebetulnya banyak banget kondisi, ini WFH ini benar-benar di luar prediksi kita, di luar prediksi Iya karena benar. biasanya kita berada di zona aman Mm. kita berada di zona nyaman, bekerja, dapat gaji dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada satu kondisi banyak sekali para pekerja yang pada akhirnya di PHK. Nah, secara tidak Iya. langsung mentalnya juga kan mulai apa ya? Kayak Ibu itu. iya betul, kayak mulai terganggu lah ya, intinya dia tuh mulai Mm. stres, nyari uang harus dari mana nih, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa memulai pekerjaan baru dengan kondisi emosi seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali ya, Mas Rangga? Sebenarnya kalau misalnya seperti itu, yang harus dilakukan pertama kali adalah jangan sampai emosi yang dirasakan itu mempengaruhi pekerjaan kita gitu. Kayak misalnya kita cemas nih, duh kita nggak punya uang nih untuk misalnya untuk makan sehari-hari dan sebagainya. Karena mungkin untuk rekrutmen juga di perusahaan sendiri biasanya di hold sih untuk apa yang bisa dibilang untuk dalam jangka waktu ini. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari alternatif lain sih, seperti misalnya kalau teman-teman yang saya lakukan adalah karena dia kayak dia paham atau dia yakin dia bisa memasak, dia menjual masakannya. Jadi sebenarnya mungkin bagaimana kita mencari alternatif yang lain sih dalam kondisi seperti ini gitu. Ya, kayak mungkin mulai Mm. memunculkan kreativitas-kreativitas, kemampuan-kemampuan lain ya, Mas Rangga Iya. ya. Jadi Mm. sehingga supaya kita tidak monoton dan juga supaya kita bisa tetap produktif. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk private. Kak, tolong Ya. sampaikan ke pemateri. Saya Mm. ini baru lulus kuliah. Mm. Kemudian pas saya lulus kuliah, saya kena corona. Jadi Sama dong apa sama saya. jadi oh, sama ya. Jadi Iya apa sama. nih yang harus dilakukan agar saya bisa produktif? Saya malah jadi nggak produktif karena gimana mau produktif, lowongan pekerjaan aja susah. Apa nih? Karena Mm. banyak banget yang dipecat katanya. Jadi apa yang harus dilakukan Iya. nih sebagai fresh graduate yang bingung mencari Mm. pekerjaan di tengah corona ini? Nah, mungkin kalau saran saya sendiri sih, mungkin produktif sendiri tidak hanya dalam hal mencari pekerjaan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa juga ikut course-course online gitu, kayak misalnya di Coursera atau mungkin di Udemy. Itu kebetulan karena kondisinya seperti ini banyak sekali menyediakan online class yang bisa dibilang gratis gitu. Jadi teman-teman bisa sambil search aja mana yang cocok, itu bisa dipelajari. Karena itu juga mungkin bisa nanti jadi bekal tambahan teman-teman ketika nanti si pandemi ini berakhir, itu bisa dijadikan kayak skill atau mungkin pengetahuan teman-teman yang bisa teman-teman tambahkan di dalam CV. Lalu mungkin teman-teman bisa sambil baca-baca, mungkin baca novel juga sebenarnya produktif sih, karena itu bisa bisa dengan baca sendiri bisa membantu teman-teman untuk meregulasi emosi. Lalu banyak hal sih sebenarnya kayak membaca dan sebagainya. Lalu sebenarnya balik lagi ke teman-teman sendiri sih, kira-kira teman-teman senangnya melakukan apa. Nah, kalau misalnya masih bingung, bisa juga sih cari di YouTube. Kayak misalnya, kira-kira apa ya yang bisa diikutin dari YouTube. Misalnya, lihat video orang merajut, atau mungkin menggambar. Nah, mungkin teman-teman bisa coba sih satu-satu. Saya sehari cobain satu, kalau misalnya dirasa bisa kayak bisa relate, atau mungkin
senang melakukannya bisa diteruskan kayak gitu. Kayak gitu sih Oke. paling. Menarik ya. Jadi sebetulnya sih kalau Mhm. yang saya tangkap nih Mas Rangga ya, kebanyakan orang itu berpikir bahwa produktif adalah menghasilkan uang. Padahal Iya, sebetulnya benar. produktif itu maknanya luas ya. Iya, benar. Sebetulnya Jadi, produktif produktif itu maknanya sebenarnya luas ya. iya benar. Jadi, sebenarnya dengan skill kita bertambah atau mungkin pengetahuan kita bertambah, itu juga kalau menurut saya sudah termasuk produktif. Karena itu kayak, apa ya, kayak menambahkan sesuatu yang awalnya tidak tahu atau misalnya tahu, menjadi tahu atau menjadi lebih tahu, gitu. Jadi, menurut saya itu juga hal produktif sih yang pada akhirnya bisa dijadikan bekal di kemudian hari, gitu sih. Seperti itu. Jadi benar-benar Mhm. ini ya, benar-benar mindset-nya ini yang harus dirubah ya, bahwa produktif itu Iya, tidak melulu tentang uang, tapi produktif adalah bagaimana diri kita bisa improve, baik itu pengetahuan ataupun skill. Oke, menarik sekali, iya semoga benar. dapat ya Mhm. jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, Boleh. jika permasalahan datang dari rekan kerja yang belum melakukan kontrol diri, maka bagaimana Mhm. kita menanggapi agar kita tetap bisa produktif? Itu. Pasalnya, Mhm. rekan kerja yang kurang suportif bisa mengganggu pekerjaan kita. Salam buat Kak Rangga, ditunggu video review mie-nya katanya, ditunggu video review mie instannya ditunggu. Oke. Boleh nih Iya nanti ya. jadi YouTuber mie instan. Ya jadi gimana nih Mas Rangga kira-kira? Nah, kalau misalnya sebenarnya itu adalah satu hal yang nggak bisa kita kontrol sih. Mungkin salah satu cara yang bisa kita kontrol adalah kita bilang ke orangnya, kalau misalnya pekerjaan kita terhambat. Tapi mungkin caranya juga kita harus bisa memikirkan, maksudnya jangan asal jeplak. Misalnya, gara-gara, oh nih gue nggak bisa kerja, jangan kayak gitu juga. Karena itu kan nanti bisa merusak mood orang, atau misalnya bikin kesel orang, atau malah nanti jadi hubungan kita nggak harmonis sama teman atau tim kerja kita. Jadi mungkin salah satu cara yang pertama dilakukan adalah langsung tegur aja sih kalau menurut saya orangnya. Lalu jelaskan dan ya jelaskan bagaimana pengaruhnya pekerjaan dia apa ya mempengaruhi pekerjaan kita atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi Oke. sebenarnya kita pun secara sadar harus bisa memberikan feedback juga ke orang sih. Oke, menarik. Nah, Gitu. tapi dari jawaban Mas Rangga justru menarik buat saya karena kondisinya Mhm. gini, Mas. Kebanyakan di Indonesia masyarakatnya itu punya pakem, bukan pakem ya, tapi mayoritas tuh punya rasa yang nggak enak. Nah, nggak Iya enaknya benar. ini pada Mhm. akhirnya kan mangkel tuh di diri sendiri, di hati sendiri ya. Pengen ngomong nggak Mhm. enak, Mhm. nanti hubungan nggak baik ya yang ada malah kita stres sendiri dan itu juga dia nggak berubah, kitanya juga makin mangkal. Nah, untuk Iya iya. menyampaikan ini Mhm. kan berkomunikasinya beda-beda nih ya. Ada, duh saya Iya takut benar. ngomong Mhm. emosinya dia kondisi emosi dia lagi nggak stabil. Nah, supaya tahu kondisi emosi seseorang stabil pas enak kita ajak ngobrol untuk kita kasih feedback tuh kayak gimana sih Mas Rangga? Mmm, mungkin itu, lebih apa ya, kalau misalnya untuk bisa memahami emosi orang misalnya secara apa ya, kayak misalnya sekali lihat mungkin, oh kayaknya lagi bete nih, atau mungkin, oh kayak ini mood-nya lebih bagus nih, lagi bagus gitu. Nah kalau itu sih mungkin perlu apa ya, kayak perlu latihan. Maksudnya latihan adalah misalnya ketemu dengan berbagai jenis orang, misalnya masuk komunitas itu kan kita bisa, ketemu dengan banyak karakter orang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk rekan kerja sih, kalau misalnya kita sendiri nggak enakan sih, ya kita harus mencoba sih. Jadi maksudnya pilihannya adalah yang pertama tugas kita tetap mandek, yang kedua kita ngasih dia feedback biar kita bisa maju. Jadi pilihannya kalau menurut saya tinggal itu sih, kalau misalnya dengan rekan kerja sendiri gitu. Nah kalau untuk pengen bisa kayak membaca situasi gitu, mungkin itu butuh waktu yang agak lama sih sebenarnya, Atau mungkin gitu. kalau kita udah akrab banget kali ya, jadi bisa lebih tahu kondisinya. Oke, semoga terjawab ya Kak ya, jawab Mhm. Atau pertanyaannya. mungkin bisa ditulis dulu gitu loh, kalau misalnya kita, apa, kayak bingung mau ngomong apa, mungkin kita bisa tulis dulu, kira-kira dia mau ngomong apa ya. Terus kita baca berkali-kali, kira-kira enak nggak ya misalnya kita kalau misalnya dapet pertanyaan itu enak apa enggak ya, kayak gitu sih paling. Benar-benar juga ya, jadi benar-benar diolah Mhm. lagi kata-katanya supaya tidak menyinggung ya. Sip, Mhm menarik. mhm. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Gimana caranya untuk cope up dengan kondisi rumah?
Karena jujur, saya Mhm. tidak terlalu harmonis dengan orang tua yang ada di rumah. Mhm. Dan dengan adanya WFH ini, secara langsung ataupun tidak, bakal mempengaruhi saya. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih Mas Rangga dalam kondisi seperti ini? Hubungannya kurang Nah, harmonis dengan kalau keluarganya. mhm mhm. Jadi mungkin, nggak cuman yang bisa dibilang, keluarga yang tidak harmonis saja mungkin ya mengalami ketidaknyamanan ketika di rumah ini. Jadi mungkin saya pun ketika di rumah pun, ketika di rumah jadi malah ngelihat malah, "Loh masalah kayak gini jadi masalah ya?" Jadi masalah kecil tapi jadi besar ya kayak gitu. Dan mungkin kalau yang pernah saya baca sendiri sih cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah, punya satu space khusus gitu loh. Jadi kayak untuk, membatasi sosial dengan keluarganya sendiri juga gitu. Jadi, mungkin, beberapa waktu tidak berkomunikasi dulu dengan orang-orang di rumah, seperti itu sih. Bisa dilakukannya caranya seperti itu. Untuk yang lain mungkin, gimana ya, mungkin karena situasinya susah untuk keluar rumah juga, jadi akan susah juga sih. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membatasi kontak dengan orang-orang yang dalam rumah itu. Jadi mungkin bisa mencari kegiatan lain, misalnya kayak tadi ikutan online class, jadi sehingga waktunya tersisanya, apa ya, kayak waktunya habisnya untuk belajar sendiri, kayak gitu sih. Oke, Paling jadi kayak gitu sih yang saya oke. pikirkan. Kalau misalnya seperti itu, mungkin nggak Mhm. sih, Kak, kalau misalnya dengan kita lebih memilih untuk membatasi komunikasi dengan orang tua karena, kurang Mhm. harmonis ini, akan menimbulkan rasa bosan yang tinggi. Karena kan setahu saya kalau misalnya makin tinggi tingkat bosan seseorang, maka juga itu akan mempengaruhi Mhm. tingkat stres, betul nggak? Bisa jadi. Mhm mhm. Mmm, Sebenarnya berarti harus mencari variasi sih untuk apa ya, tidak untuk diri sendirinya tidak menjadi bosan gitu. Variasinya misalnya nggak melulu harus belajar atau mungkin bisa melakukan hal yang lain kayak tadi misalnya coba masak-masak atau melakukan hal yang lain. Paling gitu sih yang terpikir oleh saya. oke, sip. Berarti Mhm atau mhm. mungkin bisa dimulai dengan karena, eee, apa ya, kita nggak pernah tahu nih, kita tuh akan dilahirkan, di keluarga yang mana, dengan kondisi keluarga seperti apa. Tapi memang kebanyakan kondisi adalah kita ingin mengerti orang tua. Sorry, kita tuh ingin orang tua tuh mengerti kita, Lebih mengerti. tapi kita Mhm. tidak pernah berusaha mengerti, si orang tua. Nah, sebetulnya sih paling baik adalah satu sama lain saling berusaha mengerti dengan memulai percakapan-percakapan ringan gitu ya. Mhm. Percakapan-percakapan ringan yang secara tidak langsung itu bisa, apa ya, bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik lagi ya. Mhm. Semoga tadi jawaban dari Mas Rangga terjawab ya, bagi Mungkin penanya. saya tambahkan juga sih karena mungkin kan, mungkin kita juga karena nggak deket sama orang tua ya mungkin kayak gitu, jadi nggak enak. Mungkin balik lagi ke kontrol diri kita, gimana cara kita bisa dibilang cope dengan keadaan seperti itu. Jadi misalnya ya balik lagi ke yang tadi bisa teman-teman pakai kayak dari self advocacy teman-teman, kira-kira apa aja hal-hal yang bisa, teman-teman lakukan nih untuk mungkin bisa biar lupa atau mengurangi stres teman-teman ketika di rumah, itu teman-teman harus identifikasi sendiri nih, teman-teman sukanya apa. Lalu teman-teman juga harus mengubah mindset juga kayak misalnya saya bisa melakukan ini, saya tidak, dengan kemampuan yang saya miliki, saya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar seperti itu. Jadi mungkin kita lebih membangun diri sendiri sih, kayak kekokohan atau kekuatan diri kita sendiri, kayak gitu Oke, sih. sip, menarik ya. Lanjut ya Mas Rangga nih ada lagi yang masuk pertanyaannya. Hai Mas Rangga, salam kenal. Terima kasih atas materinya. Mau sedikit curhat nih Mas, saya baru promosi beberapa bulan lalu. Kalau menurut Mhm. pengamatan saya, tipe self control saya itu efisiensinya saya kompeten ada di posisi saat ini. Tapi Mhm. locus of control-nya lebih dominan kontrol eksternal, yaitu atasan dan senior saya percaya dengan kemampuan saya dibanding kontrol internal, yaitu saya merasa tidak yakin dengan kemampuan saya karena saya masih terlalu junior, belum berpengalaman. Mhm. Bagaimana ya cara meningkatkan kontrol internal saya supaya jadi lebih produktif dan bisa membawa tim dengan lebih baik?
ini baru naik jabatan nih, naik promosi nih Iya. lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya lihat itu berarti sebenarnya orang-orang udah percaya nih, maksudnya udah percaya kamu bisa melakukannya. Nah sekarang tinggal kamu sendiri sih mempersepsikan diri kamu seperti apa. Jadi mungkin kamu pun harus melatih kepercayaan diri kamu gitu. Maksudnya ketika orang-orang bisa dibilang orang-orang berpendapat bahwa kamu dinilai positif, tapi kamu sendiri masih negatif, berarti mungkin bisa dipikirkan sendiri, kenapa ya saya berpikiran negatif sedangkan orang lain merasa positif gitu. Jadi harus diubah sih mindsetnya dari diri sendiri dulu. Apa yang bikin kita ngerasa negatif nih, padahal orang-orang udah percaya banget sama kita gitu. Jadi mungkin ya bisa meningkatkan cara kepercayaan diri atau mungkin mengidentifikasi kenapa sih saya merasa nggak mampu atau yang lainnya gitu sih. Jadi lebih balik ke penilaian diri sendiri sih. Begitu ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita merubah mindset. Mungkin nggak sih kalau merubah mindset ini faktor dari lingkungan sosial kita atau mungkin bisa jadi support system kita? Bisa jadi berpengaruh sih. Jadi kayak misalnya mungkin kita pernah berada di suatu lingkungan yang bisa dibilang tidak suportif, mungkin yang suka menjatuhkan kita, kayak misalnya dulu suka dibully, dikata-katain nggak bisa melakukan itu juga bisa berpengaruh ke diri kita saat ini seperti itu. Nah mungkin kalau sekarang sendiri karena sebenarnya kita apa ya, sebenarnya di sini lebih ke kita harus menyadari nih kita bisa apa enggak, lalu kita terpengaruh apa enggak kayak gitu sih. Jadi mungkin hal tersebut akan berpengaruh, tapi balik lagi ke diri kita. Kita maunya seperti apa gitu sih. Oke, sip. Semoga terjawab ya. Jadi memang support system itu mempengaruhi mindset kita supaya bisa memotivasi diri. Karena balik lagi ya, kalau misalnya self control internal ini balik lagi itu ke diri kita sendiri, motivasi di diri kita ya. Kalau misalnya kita kurang motivasi ya kita akan susah juga untuk kontrol internal. Oke. Jadi kalau misalnya motivasinya cuman dari luar aja gitu, nah ketika di luar nggak ada yang ngasih motivasi kita, siapa yang mau motivasi kita gitu maksudnya. Jadi dalam diri kita pun harus mulai menumbuhkan apa ya, kayak hal-hal yang bisa memotivasi diri kita dalam melakukan sesuatu. Nah, tapi kita pun harus tadi itu yang self efficacy itu, kita pun harus sadar kemampuan kita sampai mana gitu. Jadi ya pokoknya jangan merasa kalau misalnya ingin melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita pun harus sadar juga misalnya batas kita ada di mana dan kita bisa memotivasi diri kita sampai sejauh mana kayak gitu sih. Oke, nah ini menarik. Tapi kadang juga ada orang ya, Mas Rangga, ini tipikal yang memaksakan dirinya. Memaksakan dirinya adalah untuk membuat orang lain bahagia, tapi dia lupa bahwa sebetulnya dia cukup terpressure dengan pekerjaan itu atau tanggung jawab itu. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kondisi seperti itu? Itu kan artinya dia tidak bisa self-control ya, karena dia berusaha membahagiakan orang lain, berusaha memuaskan, misalnya memuaskan atasannya, kemudian memuaskan rekan kerjanya, timnya, tapi dia sendiri tuh jadi tidak bahagia, atau misalnya dia merasa tertekan dan lain sebagainya. Berarti kan dia ini kurang self-controlnya. Apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari perasaan bersalah ketika kita tidak maksimal gitu? Kalau itu sih balik lagi ke orangnya sih. Dan apa ya, mungkin dari pola pikirnya pun harus apa ya, kayak bisa diubah atau mungkin bisa diperbaiki sih sedikit demi sedikit. Kayak misalnya kita itu maksudnya kita hidup tidak untuk memuaskan semua orang gitu. Jadi mungkin bisa dari mengubah pola pikir kita juga bisa mengubah hal-hal kecil kayak gitu sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke orangnya gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi memang balik lagi ke diri kita, karena diri kita itu yang menguasai adalah pikiran dan hati kita, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi apapun itu, ya kita jangan merasa bersalah bahwa itu sepenuhnya salah kita. Ya, apalagi dalam kerja tim ya Mas Rangga ya. Kalau dalam kerja tim kan, saya ketua nih, karena saya ketua maka saya yang harus bertanggung jawab semuanya. Gitu ya. Ya enggak dong, kalau misalnya kerja tim berarti tanggung jawab bersama. Nah, perasaan bersalah itu mungkin yang harus berusaha dikurangi ya. Iya, jadi ya kita pun harus sadar kita ada di posisi mana dulu gitu. Iya, jadi benar. Ya pokoknya
ketika kita berada di satu posisi, balik lagi ke yang tadi itu, kita berpikir secara sadar. Kayak misalnya tanggung jawab kita seperti apa, dan sebagainya gitu sih. Oke, sip, menarik. Kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya, boleh di kolom chat ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk, Mas Rangga. Kak Rangga, saya mau tanya, saya karyawan baru di salah satu perusahaan. Dulu saya bekerja sebagai apa nih, kepala kasir. Oke, tapi karena saya tidak betah, saya pindah ke apa? Ke perusahaan yang dimana saya hanya jadi admin. Nah, saya di perusahaan baru ini punya perasaan tidak nyaman karena saya merasa selalu disuruh-suruh. Padahal pengalaman kerja saya itu lebih daripada orang-orang yang ada di kantor. Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya kalau kayak gitu wajar terjadi sih di kantor-kantor. Mungkin terutama dalam posisi admin ya, karena admin itu kan bagian administrasi gitu. Dan pasti berhubungan dengan banyak orang. Jadi mungkin yang harus dilakukan sebenarnya harus mungkin kalau misalnya menurut saya ya dari awalnya kenapa maksudnya apakah dari awal sudah mengetahui bisa bilang job desk-nya tentang admin ini seperti apa, lalu eh, apa ya kayak lebih ke arah eh, berpikir konsekuensinya itu sih. Jadi karena kan karena bisa dibilang posisinya admin dan merasa pengalaman kerjanya lebih banyak, lalu sekarang disuruh-suruh mungkin apa ya ada seperti gap sih, maksudnya sebelumnya kan bekerjanya sebagai kepala dan sekarang bisa Jadi dibilang jadi staff. lebih disuruh-suruh mungkin jadi staff dan itu sih lebih ini sih lebih mungkin itu konsekuensi dari pekerjaannya sih karena memang dari levelnya gitu. Jadi kita pun harus tahu juga kalau misalnya pekerjaan kita seperti apa kayak gitu sih. Terus paling yang bisa dilakukan disuruh-suruhnya ini membuat kesal apa gimana nih kalau misalnya itu, Kayaknya kalau membuat dulu saya kesel deh. Jadi seolah-olah, duh, yang kayak gini mah, ya mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin perasaannya tuh jadi kesel, duh. Aku kerja di tempat yang dulu itu tuh sebagai kepala, di sini jadi admin disuruh-suruh gitu. Jadi mungkin disuruh-suruhnya harus kerjain ini, harus kerjain ini. Padahal admin bukan dia aja gitu. Mungkin bisa dikomunikasikan juga sih dengan atasan. Karena waktu dulu saya bekerja juga pengalaman sih sebenarnya. Saya juga merasa kayak, kenapa ya disuruh-suruh. Waktu itu akhirnya saya curhat ke atasan saya, lalu waktu itu memang atasan saya ngasih kayak ngasih pengertian bahwa memang pekerjaannya di admin akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu sih. Dan ya mau nggak mau sih karena pada awalnya kita sudah menerima bekerja di posisi ini, ya kita harus bisa nerima konsekuensinya gitu. Seperti itu. Dan kita pun harus paham kira-kira apa aja nih yang mungkin terjadi di posisi kerja kita gitu sih. Oke, sip. Jadi intinya ketika kita turun level dari pekerjaan sebelumnya, kita harus bisa self acceptance dulu kali ya, menerima diri dulu kali ya bahwa kondisinya saat ini saya bukan jadi kepala kasir lagi, kondisinya saat ini saya adalah staf biasa seperti yang lain. Jadi mau tidak mau yang harus diturunkan itu ego mungkin ya, Mas Rangga? Mungkin lebih ke ekspektasi sih maksudnya. Ekspektasi ya? Oke. Ya jadi kayak lebih ke kita tahu dulu pekerjaan kita seperti apa, lalu mungkin kita samakan dengan ekspektasi yang kita punya. Apakah ekspektasi kita sejalan nggak sama tugas kerjanya, atau mungkin apakah pekerjaan kita terlalu berat untuk kita dan sebagainya. Jadi mungkin kita kalau misalnya sekarang bisa dibilang ya udah kepala lah ya, udah berada di posisi itu ya mungkin sekarang waktunya di saat seperti mungkin sekarang WFH juga ya, jadi kayak misalnya bisa dicek kembali nih pekerjaannya seperti apa, terus kita mungkin bisa sambil memprediksikan kira-kira hal apa saja ya yang bisa terjadi di posisi kita, kayak bagaimana hubungan kita dengan jabatan lain dan sebagainya. Lalu mungkin bisa juga sambil dicari kira-kira apa yang bisa saya lakukan ketika saya menghadapi hal tersebut gitu.
Jadi sebenarnya ini kayak bikin suatu naskah sih, kayak bikin skenario gitu. Jadi kayak misalnya ketika saya bertemu ini, lalu kejadiannya saya misalnya seperti ini, nanti saya bisa melakukan seperti apa. Jadi mungkin bisa bisa bikin skenario kemungkinan apa yang bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan gitu sih. Oke, menarik. Jadi benar-benar kalau mau supaya kita bisa mengelola ekspektasi dengan baik, antara kenyataan adalah dengan kita melis, ya. Melis apa saja ekspektasi kita, kenyataannya seperti apa, terus kita bisa ukur terus-terusan mungkin ya. Jadi kayak diukur tiap hari supaya kondisi emosi kita atau kondisi mental kita juga stabil. Karena kalau misalnya kita terus-terusan merasa mungkin ada perasaan harga diri diinjak mungkin ya, karena dulu tuh saya kepala kok sekarang jadi staff disuruh-suruh kayak gini. Nah, mungkin perasaan-perasaan itu coba dicatat, di list, kemudian nanti bisa direview tiap hari kira-kira apa yang berubah, apakah ada kemajuan atau tidak. Kalau misalnya ini mengganggu, itu sih baiknya memang harus ke profesional ya, ke psikolog langsung ya, supaya nanti Iya, dikasih kalau treatment. Sampai kalau stres ya. misalnya sampai apa ya istilahnya sampai mengurangi produktivitas dan mengganggu kegiatan sehari-hari, mungkin bisa curhat dulu mungkin ke atasan atau mungkin ya terserah bisa mencari bantuan profesional yang lain gitu sih. Betul, itu paling penting karena ya balik lagi jangan sampai pekerjaan itu malah menjadi beban buat kita karena kalau misalnya seperti itu malah jadi bisa stres dan kita jadi tingkat produktivitasnya bisa menurunkan ya Mas ya kalau misalnya Bisa. tingkat stresnya itu mulai ini. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk nih Mas Rangga. Teman-teman kalau misalnya ada lagi yang pertanyaan, boleh di open mic. Kalau misalnya malu open mic, boleh chat ke saya atau nanti langsung chat everyone. Ini ada lagi yang masuk ke saya. Mas Rangga, saya ini di kantor rata-rata kebanyakan perempuan. Nah, ibu-ibu ini kalau mulut udah kayak lambe turah katanya. Yeah. Jadi sebetulnya saya suka sama pekerjaan saya, tapi saya tidak suka dengan lingkungan pekerjaan saya. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan saya ini susah-susah gampang karena gajinya juga cukup wow untuk saya. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi toxic relationship ini? Jadi maksudnya relationship di sini mungkin relationship ke rekan kerja kali ya. Apa Kayak yang harus toxic dilakukan ya kira-kira? environment gitu mungkin ya. Ya, toxic environment benar. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih. Apa yang harus dilakukannya karena mungkin setiap orang copingnya berbeda-beda. Dulu kayak waktu pengalaman saya kalau dulu pernah melakukan seperti itu ya saya cuekin aja gitu. Mungkin setiap orang akan beda-beda sih caranya, tapi mungkin kalau saya bisa cuekin, saya anggap nggak ada gitu ketika lagi gosip itu bisa. Tapi mungkin buat tadi siapa nanyanya mungkin harus mencari-cari lagi gimana ya biar mungkin nggak kecipratan gosip-gosip itu atau mungkin karena itu apa ya kayak gosip-gosip gitu kan untuk sebagian orang mungkin tidak nyaman ya untuk mendengar jadi mungkin bisa sambil dengerin headset dengerin pakai headset dengerin musik mungkin atau pergi dulu kemana gitu sih jadi mungkin itu baik lagi ke kamunya gitu kamunya bisa kira-kira apa aja yang bisa kamu lakukan untuk menghindari si environment itu gitu. Oke, jadi nah ini kan dari tadi kan balik lagi ke diri kita. Nah ini agak susah-susah gampang ya sebenarnya Mas Rangga karena nggak semua orang punya mindset atau motivasi yang kuat dalam dirinya. Apalagi kadang kita punya motivasi yang melempem, terus ngebangkitin lagi itu kan kita benar-benar butuh support system ya, benar-benar butuh orang-orang yang bisa mendukung kita. Nah kondisi juga kadang teman-teman kita juga sama nih lagi punya masalah yang aduh susah. Nah, apa sih step apa yang harus pertama kali dilakukan ketika kita harus mengandalkan diri kita karena nggak semua orang punya keahlian mampu mengandalkan diri sendiri karena kan biasanya kalau ada masalah curhat sama teman terus kayak gitu udah beres selesai tapi kan balik lagi teman-teman kita atau lingkungan kita itu bisa jadi mereka punya masalah juga. Nah, ketika kita tidak didengarkan masalahnya, maka kita akan kecewa sama teman itu. Padahal bukan salah temannya juga, ya. Nah, itu kira-kira apa yang harus dilakukan awal-awalnya
supaya balik lagi ke diri sendiri ini loh. Jadi kan dengan statement balik lagi ke diri sendiri ini belum tentu semua orang punya apa ya, kayak punya motivasi, value atau apa ya dibilangnya, mikiran yang, "Ya udah aku harus balik lagi ke diri." Nah, jarang yang seperti itu. Itu apa sih harus dilakukan pertama Mhm. kali? Nah, nggak tahu saya sepengalaman saya biasanya, sama aku ya biasanya kalau misalnya ketika kita diminta coba mungkin balik lagi ke diri sendiri kira-kira kamu maunya apa. Nah itu biasanya kalau misalnya bingung biasanya adalah kita belum kenal diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan mungkin ya mungkin luangkan beberapa waktu lalu kita mencoba melihat kelemahan, kekurangan diri kita seperti apa. Lalu kalau dulu aku pernah bikin apa ya, bikin suatu jurnal gitu, kayak untuk ditulis-tulis gitu. Jadi kan ada 6 emosi dasar gitu. Jadi aku bikin dari senang, terus kayak sedih, marah dan sebagainya. Nah di situ aku tulisin kayak kondisi apa saja yang biasanya bikin aku senang. Lalu aku tulisin juga kondisi seperti apa ya yang biasanya bikin aku marah, bikin aku sedih kayak gitu. Nah, eh, kalau menurut eh, pernah baca-baca juga sih dari beberapa artikel dan jurnal juga dengan seperti itu bisa apa ya kayak bisa memberikan wawasan untuk diri kita untuk memahami diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama mungkin kita harus pahami diri kita, lalu kita sendiri kayak baik dari tadi kita bikin skenario ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Jadi waktu itu memang agak ribet sih. Jadi kayak misalnya waktu itu marah. Misalnya kondisinya waktu itu aku menuliskannya saya marah ketika teman saya telat misalnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang dilakukan misalnya apa nih untuk bisa apa ya kayak eh, apa ya kayak meminimalisasi si marah itu ke mood kita sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya kita bisa dicatat juga sih. Jadi apa saja hal-hal yang mungkin kalau biar lebih gampang sih lebih ke positif negatif aja kayak misalnya kita positifnya apa, lalu apa saja ya kira-kira yang bisa kita lakukan. Lalu misalnya mungkin bisa ditambahkan kira-kira eh, kayak source apa saja yang kita miliki untuk mendukung kelebihan kita ini atau mungkin source apa saja yang bisa ya kayak bisa apa ya kayak bisa memperlambat atau ya memperlambat kekurangan kita yang kita miliki kayak gitu sih. Jadi mungkin bisa lebih itu tadi mengenal diri sendirinya dengan cara seperti itu dulu. Dengan buat Nah jurnal mungkin mungkin ya? bisa jadi Jurnal atau diri mungkin bisa kita. minta Apa tuh? ya atau mungkin bisa minta feedback ke teman-teman juga sih kayak misalnya fotonya kayak gimana ya jadi biar lebih valid juga takutnya kalau misalnya kita nulis sendiri kan apa ya jadi kayak nggak valid aja gitu mungkin itu cuma pemikiran kita aja kayak tadi misalnya eh, aku nggak bisa nih bisa ketika jadi supervisor aku nggak bisa tapi ketika tanya ke orang-orang kamu bisa kok kamu punya kemampuan A B C dan sebagainya gitu jadi selain kita mengurai di dalam diri kita, kita juga harus konfirmasi ke orang lain apakah ini benar atau ini kurang tepat atau gimana gitu. Oke, jadi alangkah baiknya kita mulai ngelis apa yang menjadi negatif kita, positif kita seperti apa, dan yang paling penting adalah biasanya kondisi orang-orang yang belum bisa apa ya, belum mengetahui dirinya inilah yang akan kesulitan untuk apa ya, untuk menerima kondisi-kondisi yang ada di sekitar. Misalnya tadi kayak perasaan bersalah, kemudian perasaan bersalah, oh ini kerjaan aku, kok kerjaan ini gara-gara aku. Nah, kayak kayak gitu kali ya Mas Rangga. Jadi perasaan-perasaan yang sebetulnya ya balik lagi diri kita itu yang mengelola dan apa ya kayak mengelola ataupun uh, meramunya itu ya benar-benar diri kita sendiri jadi sesuai dengan pikiran kita. Semoga terjawab ya. Oke, Mas Rangga ini pertanyaan selanjutnya tapi agak katanya agak berbeda topiknya tapi Mm-hmm. mau penasaran aja katanya. Kak, aku mau nanya nih, tapi kurang berhubungan sama topik. Sebenarnya Iya, apa yeah. sih bedanya psikolog sama psikiater itu? Maksudnya, ada beberapa teman saya yang selama dipekerjakan merasa butuh bantuan profesional, tapi bingung nih Mm-hmm. antara harus ke psikiater atau ke psikolog. Makasih ya, Kak. Maaf nih kalau agak kurang Mm-hmm. nyambung katanya. Oke, mungkin ini banyak juga sih dari orang-orang yang nanya apa sih bedanya psikolog sama psikiater.
Nah, mungkin dari awalnya dulu, dari pendidikannya, kalau psikolog itu adalah orang-orang yang mengambil dari S1-nya psikologi, lalu S2-nya juga psikologi, psikologi magister profesi terutama gitu. Nah, kalau untuk psikiater, biasanya dia S1-nya adalah kedokteran, nggak biasanya, dia harus mengikuti S1-nya kedokteran, lalu selanjutnya S2-nya lanjut ke bagian ilmu jiwa itu. Nah, perbedaannya yang lain adalah kalau psikolog sendiri sebenarnya dalam treatment-nya kita tidak memberikan obat gitu. Jadi kita apa ya? Kita bisa menggunakan cara lain misalnya seperti konseling atau mungkin terapi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dari orang-orangnya. Nah, kalau misalnya ke psikiater itu biasanya mereka memberikan obat misalnya untuk orang-orang yang udah insomnia parah sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Nah, itu mungkin bisa dikasih obat tidur atau sebagainya. Nah, kalau menurut saya sih di di perusahaan sendiri kan maksudnya di psikologi sendiri untuk psikolognya ini ada yang jurusannya industri organisasi dan idealnya di setiap perusahaan itu adalah minimal satu psikolog yang bisa apa ya kayak bisa screening lah mungkin kalau misalnya ada kalian-kalian yang merasa susah itu bisa ke psikolognya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa ketika bekerja mengganggu produktivitas mungkin kalau kalau dirasa belum apa ya, mungkin kalau saya sih menyarankannya bisa ke psikolog terlebih dahulu. Nanti pun kalau misalnya ketika konsul dengan psikolognya itu dirasa ah ini maksudnya ini udah nggak bisa nih ditangani secara psikologi itu nanti bisa di refer gitu. Seperti itu sih. Itu karena memang balik lagi kalau misalnya dokter itu biasanya dia akan menangani kasus-kasus yang agak cukup berat yang membutuhkan penanganan obat, misalnya kayak depresi, insomnia, bipolar ya. Nah, itu baru ke psikiater. Jadi kalau misalnya teman-temannya harus datang ke tenaga ahli, bagusnya sih sebelum diambil tindakan ke psikolog dulu ya. Jadi nanti di psikolog diberikan mungkin ada treatment atau mungkin terapi ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalnya dari psikolog ternyata butuh naik ke level yang lebih tinggi dan butuh penanganan obat, baru ke dokter, yaitu ada namanya ahli kejiwaan atau biasa kita sebut dengan psikiater. Gitu ya, Mas Rangga ya? Iya. Sip, Iya. semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, ini sudah tidak ada lagi list pertanyaan nih, Mas Rangga. Boleh Mas Rangga berikan dulu closing statement-nya dari materi kali ini? Oke, mungkin mungkin kalau secara kesimpulan sih di sini penekanannya adalah bagaimana kita untuk produktif itu baik lagi ke diri kita. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk melakukan pekerjaan. Mungkin dari awalnya dari bagaimana kita merencanakan pekerjaan, terus hal apa saja yang harus kita lakukan, lalu bagaimana eksekusinya dan sebagainya gitu. Jadi pada akhirnya sih untuk menjadi produktif terutama ketika situasi seperti ini adalah balik lagi ke diri kita. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa beradaptasi di kondisi seperti ini. Paling itu sih. Oke, terima kasih sekali Mas Rangga untuk closing statement-nya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru, ilmu baru tentang apa yang tadi disampaikan sama Mas Rangga. Jadi nanti kalau misalnya mau ingin tahu kegiatan dari Dialektika Club, bisa follow Instagram-nya atau juga follow Instagram Persepsi ya. Iya, Ya, benar. persepsi. Nah, itu atau juga bisa follow akun Love Yourself Indonesia untuk tahu kegiatan selanjutnya. Besok malam kita akan ada dari petualangan menuju sesuatu, kita akan berpetualang tentang mindfulness. Sebelum kita tutup untuk webinar malam hari ini, kita foto bersama dulu yuk. Boleh dinyalakan dulu untuk kameranya. Halo Mas Akbar. Mas Riz, Mas Akbar, ditunggu katanya Mas Rangga video Indominya. Instan. Iya, nanti Mas ya. Jarvan, Mas Rahmat, Mas Dwi, Mas Raja, Mbak Dewi, Mbak Dwi. Ayo kita foto bersama dulu. Mas Dwi, Mas Raja, oke. Mas Raja udah, Mas Dwi-nya belum, Mbak Dewi, Mbak Dwi. Oke. Mirip-mirip ya. Sip. Sudah? Siap ya? Oke, kita tunggu. Ini ada, diganti namanya jadi Arif. Ya, Mas Arif boleh nyalakan kameranya.
Oke, kalau misalnya Mas Arif tidak nyalakan kameranya, kita langsung aja ya. Siap ya semuanya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Berikan senyum terbaiknya. Oh, oke. Siap ya? 1, 2, 3. Sip, terima kasih sekali untuk malam hari ini sudah bisa berkumpul. Nanti untuk fotonya akan dikirim ke grup, kemudian untuk materinya juga nanti akan dikirim ke grup. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat malam semua.